Kapan sih manusia pantas mendapatkan ucapan selamat? Kapan jemaah? Ketika ada prestasi yang dia raih, atau ada kenikmatan yang dia dapatkan. Tapi bergantinya tahun sebenarnya menunjukkan berkurangnya umur jemaah. Bukan bertambahnya umur kita. Allah bersumpah demi matahari yang kita semua sedang menanti terbitnya matahari. Allah bersumpah demi waktu duha, yang mana Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memiliki nilai yang perlu menjadi perhatian manusia. Wadduha, demi waktu duha. Allah juga bersumpah demi waktu fajar ini. Wal fajri walayalin ashar, demi fajar dan demi 10 malam. Allah juga bersumpah demi waktu asar. Wal asri innal insana lafi khusr. Dan sebagian ulama menafsirkan wal asri demi masa. Tapi sebagian lainnya menafsirkan demi waktu asar. Allah bersumpah dengan potongan-potongan waktu yang dilewatin manusia, yang banyak di antara kita lalai, tidak merenungkan apa yang terjadi dengan dirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 190 sampai akhir suratnya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka orang yang membaca ayat ini lalu tidak merenungkan. Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kita berada di masa pergantian itu. Kita berada di waktu tatkala malaikat-malaikat malam hari akan naik dan malaikat-malaikat siang hari turun, dan mereka bertemu pada waktu fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Pergantian malam dan siang itu la ayatin liulil albab. Ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada tanda-tanda keesaan Allah Jalla Jalaluh, tapi tidak untuk semua orang. Untuk orang-orang yang berakal jemaah, untuk orang-orang yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas? Mereka yang dapat kuliah di perguruan tinggi favorit. Mereka orang-orang dengan IQ tinggi. Mereka orang-orang yang dapat menemukan penemuan-penemuan baru. Lah, bukan mereka. Sebagian mereka sama sekali bukan orang yang cerdas. Bahkan Allah menyebut sebagian dari mereka, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Di mana akalnya? Balhum adall, mereka orang-orang yang lebih sesat daripada binatang. Bagaimana dikatakan cerdas? Allah mengatakan orang-orang yang berakal sehat, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar.
Orang yang berakal sehat adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi rebahan. Ini orang cerdas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa waktu dia di dunia hanya sebentar. Dia berpikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikir penciptaan langit dan bumi. Tadi pergantian malam dan siang. Tahu-tahu dia berada di umur yang sudah tua. Dan sebagian anaknya sudah mati. Dia yakin bahwa kehidupan ini tidak sia-sia. Allah menciptakan semua ini dengan tujuan. Disinilah dikatakan orang cerdas tatkala dia tahu dengan tujuan dia diciptakan. Orang ketika berjalan di muka bumi ini, lalu dia ditanya, kamu mau kemana? Gak tahu. Ana ikut orang-orang. Orang-orang berjalan. Orang-orang bekerja, orang-orang membangun, aku pun ikut seperti mereka. Orang-orang menimbun hartanya, aku pun menimbun hartaku. Orang-orang belanja, aku pun belanja. Tunggu dulu. Engkau mau kemana? Orang yang cerdas tahu dengan tujuannya. Dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Enggak ya Allah. Subhanak faqina adzaban nar. Selamatkan kami ya Allah dari api neraka. Ahibati fillah. Sebenarnya modal kita hidup itu bukan harta. Sebagian orang berpikir ketika bekerja, ana butuh modal, Ustaz. Gimana ana akan menjadi orang sukses kalau ana nggak punya modal? Betul. Terus apa modalnya? Waktu apa fulus? Fulus kita melihat orang-orang kaya raya, triliunan uangnya mati. Padahal kalau bicara engkau masih punya modal yang banyak gitu loh. Modalmu ini banyak sekali. Tapi waktu dia habis. Jadi modal utama manusia itu bukan harta, tapi adalah waktu. Yang alhamdulillah kita semua masih punya waktu. Berapa banyak orang bekerja tanpa harta, nggak punya fulus dia. Tapi dia punya waktu. Makelar itu modalnya apa aja? Makelar. Ada sebagian orang kerjanya ana makelar, Ustaz. Modal antum berapa? Nggak ada modalnya, Ustaz. Modalnya cuma ngomong. Dan sebagian orang kehilangan modal utama dalam hidup ini sia-sia. Sebagian kita hidup 50 tahun tidak pernah mengenal masjid. Dia hidup bergelimang harta. Tapi ketika azan dikumandangkan, dia tidak pernah datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Iya. Tapi ke tempat kerjanya, dia nggak pernah telat. Bahkan dia dikatakan oleh tempat dia bekerja sebagai pekerja teladan. Ini orang nggak pernah telat, disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk membinasakan diri. Dia tidak disiplin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ahibati fillah. Kita lihat ada amalan-amalan yang berkaitan dengan waktu di dalam hidup kita.
Sholat subuh, waktunya ditetapkan. Sebagian saudara kita masih tidur sekarang. Waktu subuh itu ketika terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Setelah itu ada waktu duha. Ada orang melaksanakan ibadah di waktu duha. Orang-orang bekerja mungkin di waktu duha. Setelah itu ada waktu duhur. Yang kita diikat supaya ingat sama Allah selalu. Orang ketika sibuk dengan pekerjaannya, dia istirahat. Kita melihat sebagian pekerja tatkala istirahat, dia berpikir makan. Dia berpikir ngobrol. Dia berpikir untuk selonjoran. Muslim berpikir untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bekerja kembali. Setelah itu datang waktu asar. Diingatkan lagi dia. Dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diingatkan kembali dengan kesaksian dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diketuk hatinya dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Subhanallah. Terus agar dia tidak sibuk menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta. Yang harta itu akan dia tinggal selama-lamanya. Ketika selesai bekerja, pulang menuju ke rumahnya, diingatkan lagi dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya kecil, nggak ada yang besar, jemaah. Diingatkan lagi dengan kesaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dipanggil lagi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi banyak manusia yang tidak menggubris panggilan Allah Jalla Jalaluh, yang lupa dengan ikrar dia sebagai hamba Allah Jalla Jalaluh. Isya pun seperti itu. Ketika dia hendak tidur, diingatkan kembali dengan waktu dia. Bagaimana dia berdoa, bismikallahumma amutu wa ahya. Karena kita nggak pernah tahu apakah esok hari kita akan dapat melihat mentari. Tak ada yang tahu. Maka seorang muslim memulai waktunya di pagi hari dengan mengingat Allah Jalla Jalaluh. Dan dia mengakhiri waktunya dengan mengingat Allah Jalla Jalaluh. Itu orang yang cerdas.